Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Arahim. Kita kali ini akan membicarakan tentang kreativitas anak muda. Jadi kan ini sekarang sedang kita memiliki hari bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, kita akan membicarakan tentang kiprah anak muda Indonesia. Kali ini kita memiliki satu tamu yang keren, yaitu Mas Daniel Octavianus Atmaja. Saya rada sedikit belepotan ini untuk melafalkan nama yang keren itu. Selamat sore, Mas Daniel. Sore Gus, Selamat datang. terima kasih. Ini orang ini selalu memanggil saya Gus. Saya nggak pernah tahu alasannya apa. Saya selalu dipanggil Gus. Saya biarkan saja. Oke, saya ingin memperkenalkan tamu kita. Jadi Mas Daniel ini, panggilannya Mas Daniel ya? Ya. Mas Daniel ini adalah salah seorang anak muda di Surabaya yang dengan timnya sekarang sedang mengembangkan satu platform pendidikan digital yang bernama Outclass. Nah, gitu. Itu kita nggak tahu lah. Saya sih sedikit tahu ya. Nanti kita akan berbicara tentang Outclass itu apa dengan Mas Daniel. Tapi saya ingin ini, gimana kabarnya Mas Daniel? Alhamdulillah baik Gus. Baik ya. Nggak usah terlalu tegang Mas. Santai aja. Podcast pertama. Podcast pertama ya. Jadi Mas Daniel ini adalah founder sekaligus CEO dari platform pendidikan digital yang dia kasih nama dengan Outclass. Saya ingin tahu ini sebetulnya Outclass itu apa dulu sebetulnya? Outclass itu adalah platform pendidikan digital. Ya. Yang betul-betul terintegrasi dan terpadu dan terintegrasi. Jadi segala macam yang ada hubungannya dengan pendidikan saat ini dan nantinya semua akan ada di Outclass. Itu kalau orang diberi penjelasan kayak gitu aja belum bisa nangkap itu Mas Daniel. Itu apa? Apakah ini kayak beberapa platform yang sudah dikembangkan, misalkan saya boleh sebut nama Ruang Guru misalkan, atau apa sih ini? Jadi Outclass itu adalah penggabungan antara video conference, kemudian learning management system, kemudian asisten guru. Sekiranya ada guru yang gaptek mengalami kesulitan, itu memiliki sekretaris pribadi. Yeah. Dia membantu dia dalam menjalankan pekerjaan yang sifatnya itu berhubungan dengan teknologi, karena mereka kan gaptek, bikinkan animasi, PowerPoint, kemudian membantu untuk mengaturkan jadwal dan lain-lain. Oke. Itu salah satu 3 fitur dari total 15. Jadi kalau saya sendiri belum nangkap ya, saya sendiri belum nangkap. Kita pelan-pelan akan nangkep bareng-bareng. Kamu udah nangkep belum, Fit? Jadi sebetulnya yang nggak teks siapa? Jangan saya. Ini kan sekarang karena situasi pandemi kayak gini ya, situasi pandemi kayak gini, sekalipun sekolah-sekolah udah beberapa yang tatap muka, tapi sebetulnya secara umum pendidikan kita ini daring sekarang ini. Dan saya membayangkan itu pendidikan daring ini, cara belajar daring, sekalipun ini terpaksa dalam situasi pandemik, ini mungkin betul-betul bisa menggeser cara kita dalam metode belajar mengajar ya. Nah, Outclass ini hadir apakah dalam situasi seperti itu atau apa ya? Tidak. Idenya Outclass ini sudah ada sebetulnya sebelum pandemi. Oke. Tetapi saya pribadi waktu itu masih belum berani untuk mengeluarkan, karena menurut saya pada waktu itu mendingan bikin game yang sifatnya pendidikan saja. Jadi game pendidikan. Karena saya melihat banyak game yang baik tapi tidak pendidik. Nah, pada waktu pandemi merebak, akhirnya ya karena saya anak Surabaya ya saya pakai jurus bondo nekat. Gamenya saya geser, saya mencoba untuk membuat sebuah platform atau aplikasi yang sekiranya bisa membantu sekolah, guru, pelajar, dan wali. Tetapi arah tujuannya bukan untuk
pada saat pandemi saja, karena kita tahu bahwa di dunia ini nantinya kegiatan belajar mengajar itu nanti sudah tidak lagi berbatas dan terbatas, lebih tidak terbatas dan tidak berbatas. Seperti itu. Ini pilihan kata-katamu, tidak berbatas dan juga tidak terbatas. Iya, tidak terbatas dan tidak terbatas. Itu slogannya Outclass nggak? Bukan. Slogannya Outclass adalah learning without limits. Oke, kamu tadi itu menyebut bahwa Outclass itu hadir untuk membantu guru, ya, membantu murid, membantu wali murid, ya, orang tua. Ya. Kalau misalkan saya ini seorang guru gitu ya, seorang guru, apa sih yang bisa saya manfaatkan dari Outclass itu? Ya, misalkan begini, toh saya sekarang jadi guru, segaptek apapun saya mau nggak mau saya harus belajar, atau saya di coaching oleh sekolahan saya untuk bisa melakukan pengajaran daring. Lalu Outclass hadir. Terus apa manfaatnya bagi saya seorang guru? Oke. Yang pertama, bagi seorang guru, dia bisa Gus Inung ya. Panggil Mas Inung. Kalau Mas Inung adalah guru yang paham teknologi atau tech savvy, otomatis Mas Inung bisa menggunakan Outclass sebagai kontributor. Mas Inung bisa membuat materi-materi seperti di arahin ini, kemudian masuk ke dalam Purpose Bookstore kita, PPBS. Itu fitur kita yang keempat. Oke. Nah, dan selanjutnya seperti layaknya YouTube, kita bisa membagi hasil di sini. Oke. Seperti itu. Nah, cuman PPBS ini bukan didedikasikan seperti YouTube, karena khusus untuk pendidikan saja. Jadi nggak ada yang lain-lain selain pendidikan. Dan pendidikannya memang tidak terbatas dan tidak terbatas. Jadi guru-guru di Indonesia itu bisa untuk membagikan banyak hal yang baik dari Indonesia ke luar negeri. Kenapa saya perlu Outclass jika saya sendiri bisa menggunakan YouTube untuk mengupload konten-konten pendidikan yang baik dari saya? Karena dari orang tua murid belum tentu akan mengizinkan anaknya untuk melihat YouTube. Tetapi kalau misalkan orang tua murid tahu ada Purpose Bookstore di dalam Outclass, sebagai orang tua Mas Inung pilih mana? Anaknya bisa masuk ke sebuah YouTube seperti YouTube yang hanya fokus ke dalam pendidikan, atau dibuka untuk materi umum seperti YouTube. Saya rasa orang tua yang rasional akan mengatakan ya lebih baik buka yang khusus untuk pendidikan. Ya. Karena di dalam YouTube kan banyak yang positif dan juga banyak yang tidak positif. Oke. Saya nggak tahu, ada nggak sih ya? Saya itu membayangkan begini loh, Mas Daniel. Guru-guru kita itu nggak usah membayangkan bahwa guru-guru itu pasti ngajar di sekolahan favorit. Yang kalau masuk itu harus sampai puluhan juta siswanya. Yang kalau masuk setiap bulan itu juga puluhan juta untuk SPP-nya. Dan kemudian guru mendapatkan gaji yang sangat layak dan profesi guru itu bisa mensejahterakan hidupnya. Ada memang. Tapi jangan membayangkan bahwa guru-guru kita itu seperti itu. Saya kira secara umum guru-guru kita itu ya nggak sejahtera amat. Gitu. Nah, saya itu selalu membayangkan ada sebuah platform yang itu bisa membuat guru itu membuka kursus secara digital kayak gitu. Saya membayangkan itu. Selama ini ada nggak ya gitu? Itu Outclass ada nggak seperti itu? Ada Gus, itu fitur kami yang yang kelima, yaitu adalah Tuton Hub. Jadi Outclass ini sebetulnya didedikasikan untuk Indonesia, untuk mensejahterakan guru. Oke. Jadi misi kami pertama itu adalah mensejahterakan kehidupan guru di Indonesia. Itu misi kamu yang pertama? Yang pertama. Mulia banget kamu. Bukan begitu Gus. Saya masalahnya saya berasal dari keluarga guru, orang tua saya guru. Oke. Dan seringkali saya sebagai keturunan Tionghoa, saya setengah dimakruhkan gitu mungkin untuk menjadi guru. Karena kita memang biasanya diajarkan menjadi pedagang ya. Jadi pernah saya dikatakan sama salah satu anggota keluarga saya, kamu jangan jadi guru, jangan pendidikan. Loh kenapa?
nggak bisa kaya. Jadi yang pertama, guru itu harus sejahtera. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi membutuhkan balas jasa dalam bentuk ekonomi. Karena guru-guru juga punya suami, punya istri, punya anak, punya keluarga. Kalau dia tidak sejahtera, bagaimana dengan anak-anak guru? Itu yang pertama. Dan guru itu adalah penahkoda daripada generasi bangsa. Tanpa ada guru, tidak ada yang namanya presiden. Tanpa ada guru, tidak ada namanya dokter. Tetapi mengapa dokternya kaya naik Mercy, sedangkan gurunya tetap tidak naik Mercy? Itu yang saya agak bingung. Itu omongan kamu kayak guruku waktu di SD. Jadi guru harus sejahtera. Yang kedua, misinya adalah bagaimana cara agar pendidikan yang berkualitas, berakses global, dan dapat diterima di dunia pekerjaan secara global, itu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi jangan sampai karena orang itu memiliki atau dari latar belakang ekonomi yang kurang, mereka nggak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan mereka yang punya uang. Itu nggak adil. Karena pendidikan itu adalah hak daripada setiap anak. Tidak ada di dalam kamus manapun hanya anak orang kaya bisa jadi presiden. Presiden kita sekarang bukan dari anak konglomerat. Kamu dari anak orang kaya nggak? Pas-pasan, Gus. Pas butuh, pas ada. Nah, kayak gini, saya jujur saja saya respect ya dengan rintisan yang Daniel lakukan sekarang. Terima kasih, Gus. Apalagi itu lahir dari misi mensejahterakan guru. Karena realitasnya memang kebanyakan guru kita belum sejahtera secara ekonomi. Kita membayangkan sekarang, andaikan ada guru tua, gaptek, tapi dia punya ilmu yang perlu untuk disampaikan kepada anak didik. Itu gimana caranya guru itu bisa memanfaatkan platform kamu? Guru tersebut bisa menggunakan fitur daripada personasis kita. Jadi guru tersebut bisa memiliki sekretaris pribadi untuk bisa mengupload materi-materinya. Bahkan dia cuma tinggal WA kepada sekretarisnya, asistennya, PA ya namanya, personasis atau personal assistant. Saya punya bahan ini, tolong dibuatkan PowerPoint-nya atau dibuatkan animasinya. Dan otomatis gurunya juga dipaksa untuk bisa lebih terorganisir. Jangan dia ngajar jam 7 pagi kemudian materinya diberikan jam 6:30 gitu. Dalam waktu setengah jam bikin animasi, PowerPoint semua bisa ya. Jadi ini ketika guru itu ngajar di sekolahannya maksudnya? Betul, ngajar les-lesan ataupun sekolah. Jadi di dalam aplikasi kami ada fitur bernama Tuton Hub. Itu bisa juga membuat guru bisa mempunyai lembaga bimbingan belajar sendiri dengan modal nol. Sehingga semua guru yang memiliki passion untuk menjadi seorang pendidik, pengajar, tidak perlu memiliki modal untuk bisa memiliki sebuah bimbingan belajar. Iya, karena kita tahu misalkan ya di banyak berita seorang guru hanya karena keterbatasan ekonominya pas-pasan, itu dia sampai harus ngojek misalkan. Bukannya ngojek itu nggak mulia ya, jelek, enggak. Ini tolong jangan disalahpahami. Tapi maksud saya begini, dia harus mengambil satu kesempatan ekonomi lain untuk menambahin. Sebetulnya itu bukan passionnya. Iya, betul. Nah, outclass ini bisa menjadi bagian dari pemecahan masalah itu sebetulnya. Betul sekali, Gus. Jadi tanpa dia sendiri nggak harus dia punya modal. Ya. Nggak harus awalnya ngerti benar tentang masalah teknologi. Tidak perlu. Oke. Dan dia juga tidak perlu dilengkapi dengan handphone ataupun gadget yang betul-betul harus super mewah. Cukup pas-pasan aja dengan modal laptop harga cuma 2.500.000 sampai 3 juta yang bisa dicicil 12 bulan. Dan mungkin dengan modal HP yang cuma RAM-nya 4, yang sekarang udah harganya cuma nggak sampai 2 juta, beliau sudah bisa untuk menjadi guru di dalam aplikasi kami. Dan entah apakah guru tersebut gaptek atau tidak, itu akan selalu ada solusi. Karena ada personal assistant tadi itu. Betul. Oke. Jadi tujuan kami bukan untuk menggantikan guru. Tujuan kami adalah untuk melengkapi guru.
Oke. Seperti itu. Terima kasih, Gus. Saya ini dengar ini nanti ini dengar aja saya. Ya. Dari beberapa informan yang sudah saya jaring sebelumnya. Katanya Daniel ini untuk mendirikan Outclass itu sampai harus menjual apartemen, benar? Ini informannya pasti dari orang dalam ya. Saya sebelum menghadirkan kamu, saya ini menebar intel dulu. Benar nggak itu, Dan? Iya, betul. Ya nggak cuma apartemen aja sih, mobil habis, emas habis, semua saya pertaruhkan di sini. Karena ini jargonnya memang untuk Indonesia. Oke. Kalau kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia dan kita tidak bisa membawa pendidikan kita untuk bisa bersaing dengan global, negara kita akan tertinggal jauh. Dan negara kita itu memang sudah sangat diincar. Bagi saya ya, berbagi ya, terlepas daripada geopolitik atau apa. Tapi masyarakat kita itu akan jauh tertinggal. Karena memang sekarang di luar negeri itu sudah sangat umum untuk menggunakan virtual learning atau apa yang disebut dengan digital platform ya, untuk pendidikan itu sudah biasa. Ada Udemy, ada Coursera, ada banyak yang bisa saya sebutkan namanya. Satu-satu di sini nggak bisa karena terlalu banyak. Tetapi masyarakat kita masih belum bisa. Masyarakat kita masih old school. Nah, ini yang harus dirubah. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa menggantikan peran guru. Karena guru itu seperti orang tua. Tetapi guru yang tidak menguasai teknologi itu akan digantikan oleh guru yang menguasai teknologi. Nah, sekarang bagaimana dengan nasib guru-guru yang tidak menguasai teknologi? Outclass jawabannya. Ya bukan satu-satunya. Ya. Salah satunya. Ya. Kok aku jadi tiba-tiba mengiklankan Outclass? Saya memang menghadirkan Daniel karena memang saya tertarik dengan rintisan kamu ya. Terima kasih. Anak muda, nggak muda-muda amat sih, tapi masih muda. Kemudian punya latar belakang by etnik Tionghoa, yang selama ini di stereotype itu nggak ada yang tertarik dengan dunia pendidikan. Tiba-tiba ada manusia namanya Daniel, itu kemudian tertarik di dunia pendidikan dengan misi ingin mensejahterakan guru melalui satu platform pendidikan digital, sampai kemudian menjual apartemen lagi, mobil lagi. Aneh. Tapi aku ini pertanyaan agak menohok ini, Dan. Pertanyaan agak menohok. Terlepas kamu mau panggil aku Gus atau enggak. Jangan-jangan sebetulnya kamu ini sampai menjual apartemen, menjual mobil dan sebagainya, pertimbanganmu sebetulnya juga bisnis aja. Ini suatu saat ya akan kembali. Menarik juga itu pertanyaannya. Iya. Saya masih belum merencanakan kapan ini kembali. Atau apakah ini konsep bisa diterima. Karena buktinya banyak yang juga tidak bisa menerima. Banyak yang ketakutan. Bagaimana kalau gedung sekolah kemudian diganti? Bagaimana kalau misalkan guru-guru nanti diganti? Karena sekarang untuk mengedukasi pasar ini sesuatu yang paling berat. Dan yang paling besar biayanya. Dan problemnya adalah paradigma dan wawasan. Ini problem terbesar. Jadi jujur saja sisi gamblingnya di sini hampir 90%. Oke. 90%. Cuman bukan hanya saya yang orang Tionghoa yang masuk ke dalam dunia, banyak sekali. Banyak. Cuman saya adalah salah satunya. Tapi background saya memang dari guru ya. Jadi saya guru, saya ngelesin, saya juga jadi dosen di beberapa tempat. Ya, seperti itu, Gus. Tapi saya bukan dari background dagang. Saya memang sengaja untuk menohok dia itu. Dan saya perlu pengakuannya. Itu penting menurut saya. Karena kalau enggak itu podcast saya bisa dianggap saya sedang dagangan produk bisnis. Iya. Saya juga kaget ini dipanggil dalam waktu kurang dari 24 jam. Enggak, karena saya memang
Saya tertarik dengan sosok kamu, dengan rintisan kamu. Saya sih nggak tertarik ya. Kalau dengan wajah saya nggak tertarik. Tapi dengan rintisan tentang siapa itu Daniel, latar belakangnya dan sampai apa yang dia perbuat itu menurut saya sesuatu banget ya. Yang itu worth it untuk kita hadirkan di sini. Keren nggak sih? Saya jujur tegang sama keringetannya. Nggak ada persiapan soalnya, nggak ada skrip, nggak ada. Makanya nggak perlu persiapan. Nggak perlu persiapan langsung ya. Ini adalah pembicaraan dari hati ke hati. Oke, sekarang begini, kalau saya menjadi orang tua dan saya menjadi orang tua yang kemudian saya punya concern dengan pendidikan anak saya, apa manfaat kelas itu bagi saya dan anak saya? Tadi guru udah, ya, guru kurang lebih seperti itu, guru yang gaptek, mau buka kursus atau nggak buka kursus, sebetulnya Outclass menyediakan dirinya untuk membantu guru itu. Sekarang apa sih manfaatnya bagi orang tua dan anak Outclass ini? Dua ya, terus. Yang pertama untuk anak. Oke. Kita bayangkan kita sekarang tinggal di, saya pikir dulu, Banjarmasin misalkan. Oke. Atau di kota seperti Martapura. Kota santri bagus. Berapa guru yang ada di sana? Berapa guru yang ada di sana yang betul-betul, ini contoh, saya nggak memilih, ini saya betul-betul random ya, atau berapa guru yang ada di sana yang bisa memberikan kesempatan kepada pelajarnya untuk mendapatkan keilmuan yang cukup atau bahkan lebih dari cukup untuk bisa diterima di dunia pekerjaan. Ini baru saya bicara kota dengan zona 1 ya, yang betul seperti Surabaya, ibu kota, atau Martapura yang dekat gitu. Bagaimana dengan di NTT, yang dimana signal internet aja masih tanda tanya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak di NTT, Indonesia Timur, Papua, atau seperti di Palu, Gorontalo. Bagaimana dengan tenaga guru yang ada di sana? Karena banyak guru bimbingan lari ke Jakarta, lari ke Surabaya. Nah, terus bagaimana kualitasnya bisa sama antara daerah dengan kota-kota besar? Anak akan terbantu karena sudah tidak perlu lagi bingung. Saya nyari guru les matematika, kimia, atau bahasa Inggris yang betul-betul bagus. Saya harus ke Jakarta, ke Surabaya, nggak perlu. Sudah ada platformnya. Video conference, ada LMS-nya. Jadi pelajar bisa mencari guru dari mana, dari Sabang sampai Merauke bisa dicari, bisa diakses. Nah, ini saya katakan tidak terbatas dan tidak berbatas. Tidak berbatas kota, tidak berbatas daerah. Karena banyak pelajar-pelajar kita yang kalau disuruh bayar 50.000 sebulan mampu, tapi kalau dia disuruh pindah kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, akses yang lebih luas, itu nggak bisa. Nah, dengan adanya platform seperti Outclass dan yang lain-lain ya, bukan Outclass satu-satunya, ini akan memberikan pilihan buat mereka. Seperti itu. Nah, kalau dari wali, sekarang pertanyaannya sekarang dari wali. Oh, maaf, sebelum saya lari ke wali ya. Oke. Ada berapa guru atau sekolah yang ada di Indonesia ini, atau bahkan di dunia, yang betul-betul mengerti pola belajar seorang murid tentang teori kecerdasan majemuk? Seorang belajar dari visual, apakah auditori, apakah naturalistik, apakah ritmik, apakah kinestetik, ataukah yang lain? Banyak dari kita, wah tahunya pedagogi sudah. Pedagogi diajar seperti sama. Jadi kita mau ngajar anak yang sistemnya belajarnya itu kinestetik, sama dengan auditori, sama dengan visual, diajarkan dengan cara yang sama. Wah, ini omongannya guru ini. Karena saya tahu, saya dulu bukan dari pelajar yang sifatnya alim. Bukan. Saya bukan dari pelajar yang alim. Saya dulu langganan dihukum guru di sekolah. Kalau Daniel dulu itu 1 minggu minimal harus 3-4 kali keluar kelas. Ya, lihat wajahmu aja udah kelihatan. Udah kelihatan. Ini mantan anak nggak soleh. Pokok jangan soleha saya. Nah, jadi memang saya melihat bahwa kita ini selalu dididik dengan cara yang sama. Dan dengan kurikulum yang sama. Semuanya diajarkan sama. Padahal kita tidak sama. Satu pihak kita diajarkan unik, satu pihak kita diajarkan untuk menjadi sama.
bagaimana kita bisa unik kalau semua sama? Kan itu kan berbenturan itu. Nggak match ya? Nggak match. Apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktekkan ini nggak match. Seperti itu. Nah, dari situlah kemudian saya merasa bahwa ini harus diperbaiki. Ini harus disempurnakan, dibuat lebih baik. Sehingga di dalam Outlast kita berharap guru-guru ini bisa menghandle banyak anak-anak yang sama-sama kinestetiknya, sama-sama auditorinya. Sehingga tatkala memberikan materi, ini betul-betul lebih terfokus. Nah, ternyata sekarang kita mengerti pedagogi. Kita belum bicara andragogi, heutagogi, cybergogi, dan yang lain. Ini yang belum dieksplorasi. Belum lagi kita tetap bicara tentang keterbatasan guru, ya, keterbatasan sekolah di suatu daerah. Makanya kan banyak yang pindah-pindah dari satu kota. Aku mau menyaladan. Ya, silakan. Saya dulu, by the way, saya dulu S1-nya pendidikan sih, Dan. Ya. Cuman kemudian saya udah melangkah keluar dari dunia itu. Nah, begitu kamu udah ngomong tentang banyak metode pengajaran tadi itu saya membayangkan jangan-jangan memang juga tidak semua guru memiliki kecakapan dan wawasan seluas itu ya. Nah, apakah Outlast itu juga memberi semacam capacity building kepada guru-guru sehingga dia tahu bahwa saya menghadapi jenis murid seperti ini, metodenya ini, ya. Jenis murid ini, metodenya ini. Outlast memberi nggak itu semacam capacity building pada guru-guru? Ada. Kita nanti ada yang disebut dengan international training untuk guru, supaya guru itu menjadi lebih certified. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu, guru-gurunya harus punya waktu. Bagaimana seorang guru masih bisa training atau upgrading ya. Kalau dari pagi sampai dia malam, bahkan kadang-kadang suami atau istrinya dilupakan, anaknya dilupakan, karena ngurusin hal-hal yang sifatnya remeh-temeh dan administratif. Aku di rumah itu dilupakan, Dan. Sama tuh. Istriku seorang guru. Oh gitu. Ya masih harus bekerja sampai jam 11 malam. Iya, ibu saya sampai sekarang masih seorang dosen. Tapi kalau kamu istriku, kamu nanya istriku, dia juga akan ngomong seperti itu. Aku dilupakan suami. Karena suaminya juga pendidik. Jadi yang problem dengan guru sekarang ini, gajinya ini atau penghasilannya ini masih dalam tanda kutip pas-pasan. Tapi waktunya itu sudah juga pas-pasan. Hampir tidak punya waktu lagi, nggak seimbang. Karena banyak pekerjaan administratif. Disinilah LMS berguna. Disinilah waktu yang ada di jalan bisa disingkat karena ada virtual learning. Nah, kalau gurunya sekarang sudah punya waktu, bagaimana gurunya bisa punya uang? Karena kita tahu kalau kita mau sekolah ke luar negeri, duitnya udah pasti kebayang juta, dan juta. Atau bahkan puluhan juta, ratusan juta bisa. Nah, coba kita bayangkan sekarang dunia pendidikan yang tidak terbatas. Tidak terbatas apa yang mau dipelajari, tidak terbatas di mana. Jadi kita kita bisa belajar dari luar negeri. Oke, sekarang misalkan saya mau mengajar pelajar dengan virtual learning untuk anak-anak kinestetik. Itu ada trainernya untuk itu. Ada banyak di luar negeri. Jarang di dalam negeri, tapi ada. Anggap aja kita mau ngambil di luar negeri atau di dalam negeri. Kita butuh dana. Kita butuh untuk pindah tempat. Mahal kan? Kita buat murah sekarang. Kebayang itu mahal. Kita anggap aja dalam negeri. Untuk 10 jam training, workshop, berapa biaya? Anggap aja trainernya betul-betul komersial. 50 juta. Ya 50 juta ya. 50 juta saya bayar kamu 10 jam. Jadi 1 jamnya adalah 5 juta. Boleh. Tapi trainer ini bisa melatih 25 anak. Maka 5 juta dibagi 25 anak. Dengan virtual bisa, bahan-bahannya bisa, karena bahannya juga otomatis digital juga bisa, itu bisa dilakukan tanpa harus berpindah, traveling without moving lah. Kita bisa belajar. Kalau moving forward itu ininya Toyota. Oh gitu ya. Dan yang lain semakin ketinggalan. Itu naik motor. Ini ngapain produk-produk yang lain podcast kita.
Kamu nggak usah ngomong tentang connecting people. Itu Nokia. Sekarang jangan connecting people kok. Sekarang jaga jarak. Oke. Saya semakin kesini saya semakin bisa membayangkan. Ini sekarang tadi yang aku tanyakan, kan saya jelas jadi orang tua ya. Saya punya 2 orang anak yang sedang sekolah. Kalau saya jadi orang tua, apa yang bisa saya ambil manfaat dari Outclass? Yang paling jelas duit, Gus. Bayangkan sekarang Gus punya anak 4 kayak saya. Semuanya nggak suka belajar. Misalkan begini. Iya. Betul kan? Iya. Saya mau atau Gus Ino mau ngeleskan anak nih. Bisa nggak? Misalkan si anak pertama, si sulung. Pak, saya cuma nggak bisa matematika, itu cuma aljabar tok. Aljabar saja. Saya mau les aljabar dalam bahasa Inggris. Tolong carikan lembaga belajar, bimbingan belajar yang bisa ngelesin saya tapi dengan harga cuman per jamnya 15.000. Gimana caranya, Gus? Karena gurunya nggak mau datang ke rumahnya jenengan dengan harga 15.000. Bensinnya aja nggak boleh. Iya. Iya kan? Ini duit yang kita bicarakan. Iya. Nah, sekarang agak kembali sedikit ke guru. Anggap aja sekarang gurunya mau nyari duit 5 kali UMR. Anggap aja UMR sekarang dapat 4,3 ya. Anggap aja sekarang kali jadi 5 juta kali 5 deh, 25 juta. Gurunya ngelesin 25 hari dalam sebulan. Berarti 1 bulan 1 hari nyari 1 juta. 25 juta kan bagi 25 hari, 1 hari 1 juta. Anggap aja gurunya cuma mau ngajar 4 jam. Berarti 1 jam dia nyari 250.000. Kalau 250.000 dia cuma mau mengajar aljabar saja. Dan dia bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan dia bisa mengajar 20 anak. Maka 250.000 dibagi 20 cuma 12.500. Anak guru mampu. Dan cuma belajar aljabar. Nggak perlu masuk ke dalam bimbingan belajar yang sifatnya itu betul-betul menyeluruh ya. Harus belajar Pitagoras dulu, belajar ini, belajar nanti aljabarnya baru diajar semester ya kira-kira 3-4 bulan lagi. Anak itu nggak bisa aljabar. Dan itu kalau anaknya mau belajar aljabar. Sekarang kalau anaknya tahu-tahu iseng nih, anak kedua. Pak, saya mau belajar hubungan antara stratosfer dengan ilmu teori termodinamika. Saya nggak tahu ini saya ngomong apa. Saya langsung ngarang aja. Aku ngerti. Nah, saya nggak ngerti. Anak sosial belajar anak sains ya gini, langsung tabrak aja. Kalau aku kan backgroundku agama, nanti aku carikan dalilnya. Jadi sekarang hubungannya apa stratosfer sama ilmu teori termodinamika? Saya sekarang mau nyari di mana kalau saya tinggalnya misalkan, saya tinggalnya di Palangkaraya. Saya mau nyari gimana? Nah, tapi dengan adanya platform seperti Outclass atau seperti yang lain, anak itu bisa announce, saya mau belajar ini dan saya cuma punya uang 15.000 dan waktu saya cuma jam 3 sampai jam 5 hari Senin. Dan itu Outclass yang akan mengaturnya? Ya. Oke. Nanti kita punya namanya Warung Sinau. Belum rilis, soon belum rilis. Jadi anak bisa belajar apapun yang dia mau dengan budget berapapun, kapanpun, dimanapun. Dari guru dimanapun. Itu bisa. Khusus untuk spesifik untuk mata pelajaran. Nggak usah nunggu 2-3 bulan. Iya. Seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh guru, muridnya, dan walinya. Terintegrasi semua. Walinya senang karena kenapa? Bayarnya murah. Anaknya nggak harus pindah kemana-mana. Itu satu dari wali. Yang kedua dari wali bisa memonitor. Ini wali murid loh ya? Wali murid ya? Bukan wali band ya? Bukan wali songo, bukan wali band. Kita bicara wali murid. Jadi wali murid bisa memantau. Misalkan contoh, jenengan ngeleskan anaknya jenengan. Nah, kamu tuh sudah minta sama papa uang 300.000 les ini les itu. Mana hasilnya? Ternyata anaknya nilainya jelek. Berani nggak dia ngomong sama bapak? Takut. Tapi dengan adanya aplikasi seperti Outclass, walinya bisa langsung lihat, oh hasilnya anak saya seperti ini. Dan nanti ke depannya kita mau mengembangkan AI untuk learning analytics. Jadi kita bisa melaporkan kepada orang tua, anak Anda itu visual. Anak Anda itu kinestetik. Cara belajarnya harus begini. Nggak bisa begitu. Iya. Jadi jangan sampai ke depannya itu seekor gajah dinilai dari seberapa tinggi dia bisa meloncat.
Kan yang ada seperti itu saat ini. Nah, dengan adanya learning analytic yang sifatnya terintegrasi dan sifatnya progresif, seorang wali itu bisa melihat progresnya anaknya di mana. Nanti ujung-ujungnya artificial intelligence yang bisa melihat anak ini bakat minatnya di mana, bagusnya ngambil apa. Sehingga jangan sampai pada waktu dia kuliah, dia selesai kuliah, kemudian dia bilang, ternyata saya nggak cocok, man, dan saya sekarang mau kuliah lagi. Sedangkan ibunya anak guru, kuliahnya udah ngos-ngosan bayar, mau kuliah lagi, bingung. Ini yang jangan sampai terjadi dengan generasi kita. Oke. Aku sih sebetulnya nggak pengen bicara tentang kelemahan ya, Dan ya. Saya membayangkan ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang hidup dengan jaringan internet. Betul. Di luar itu sebetulnya ya nggak bisa ya. Bisa. Gimana caranya mengaksesnya? Yang pertama ini masih memang dalam proses. Tetapi kita bicara dunia teknologi itu 7 hari dan 7 kali lebih cepat daripada dunia orang normal. Iya. Nah, di tempat-tempat yang belum terjaring internet, sekarang ini kan teknologinya kita bicara 4G ya, sebentar lagi kan 5G. 5G itu sudah bisa membuat seorang dokter yang ada di Sydney mengoperasi pasien jantung yang ada di Tokyo. Dan nanti akan kita bisa gabungkan dengan teknologi satelit. Kalau sudah ada satelit, maka internet di tengah laut pun bisa. Sekarang aja internet di atas pesawat terbang aja ya kok. Jadi sambil kita fly di atas, kita lagi menuju ke satu tempat, kita bisa internetan. Nah, otomatis memang saat ini biayanya masih mahal, tapi dengan berkembangnya teknologi itu menjadi murah. Jadi ini sebetulnya kamu juga futuristik ya? Oke, saya paham. Pada akhirnya kita akan niscaya menuju ke arah sana. Tapi maksud aku adalah dalam konteks kita saat ini, digital learning itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang dia hidup dengan jaringan internet. Gitu. Di luar itu, ya of course ini bukan tanggung jawab kamu, maksudnya itu ada tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa semua anak bangsa ini mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang baik, yang setara. Kalau misalkan untuk mendapatkan itu memerlukan jaringan internet, ya negara ini memang bertanggung jawab untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Dan negara kita memang sedang menuju ke sana, memang mereka persiapan. Oh, gitu. Presiden kita kan luar biasa. Kamu kan udah ngomong sama Pak Menteri. Belum ada kesempatan bertemu, Gus. Oke, ini yang terakhir, Dan. Ini yang terakhir. Ya. Saya tahu bahwa ini baru sebuah langkah awal. Tapi saya ingin nguping sih. Ada nggak guru-guru yang sudah memanfaatkan, atau seberapa banyak guru-guru sudah memanfaatkan platform Outclass ini? Guru kita masih belum banyak, karena kita memang sekarang masih dalam tahap pengembangan awal ya. Kita baru launching tanggal 9 April kemarin. Iya. Jadi guru kita belum banyak, tetapi ada beberapa guru kita yang konsisten sudah ngajar. Jadi mereka ngajar menggunakan platform kita, dan kita udah bekerja sama beberapa instansi pendidikan, baik itu sekolah tinggi maupun SMA, itu ada yang kita pegang. Dan saat ini guru-guru yang menggunakan juga bisa dikatakan juga masih di dalam tanda kutip ya, kelinci percobaan nih. Di tahap-tahap awal development kita udah jalan secara stabil ya. Tapi kan mereka tetap harus diajarkan bagaimana untuk menggunakan selalu one step ahead. Jadi sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami itu kami ajarkan, kami berikan teknologi yang lebih baru lagi. Ayo coba ini. Bagaimana? Sekaligus untuk melatih mereka juga sih. Saya tidak berhenti-henti untuk memuji ini. Ini menurut aku ini keren. Kalau misalkan ada masukan, kamu kan perlu masukan nggak? Siap, sebanyak mungkin. Lebih banyak masukannya daripada pujiannya. Kadang-kadang hal sepele sih, Dan. Jangan terlalu English loaded, karena itu mungkin akan menjadi satu blog sendiri ya bagi guru-guru yang selama ini
Untuk urusan teknologi aja masih takut-takut gitu masuk ke sana ini, kemudian berbagai halnya, informasinya, cara berkomunikasinya yang sangat English. Itu mungkin juga bisa menjadi kendala bagi guru-guru yang ingin bergabung. Menurut aku sih, menurut aku. Jadi mungkin kayak dibuat apalah gitu ya, sehingga lebih familiar bagi guru-guru ini. Aplikasi kita dalam 3 bahasa, Inggris, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Jadi guru-guru atau siapapun yang menggunakan itu bisa memilih bahasanya mereka. Untuk materi kita fokuskan memang saat ini ke bahasa Indonesia. Bahkan kita nanti mau punya materi bagaimana menulis aksara Jawa. Itu penting juga, karena kita nggak boleh lupa sama akar kita. Gitu. Tapi ya kalau pakai aksara Jawa ya nggak bisa pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa. Ono coro. Tapi ya fokusnya tetap bahasa Indonesia. Dan saya kira pembicaraan kita menarik sekali, dan sekali lagi saya berharap agar rintisan ini adalah rintisan yang pada akhirnya akan seperti yang kamu impikan atau kita semuanya impikan, bahwa semua orang bisa belajar, bisa mengajar, tak berbatas dan tak berbatas. Terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu. Terima kasih, Gus. Dan ini, kalau ada orang yang ingin join dengan Outclass itu akunnya apa ya? Bisa masuk ke Play Store ataupun App Store ataupun web. Jadi di web itu www.outclass.co.id. www.outclass www.outclass.co.id. www.outclass.co.id. Outclass tulisannya OUTCLASS. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak, Gus. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Siap.